Ini mohon maaf. Apalagi nanti ketika wirid Yasin, Pak, adanya laki-laki itu yang jahil itu, yang main-main beribadah. Ketika tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada dekat dapur terciumnya kacang hijau. Kacang hijau yang tak supaya kuat-kuat. La ilaha. Lo masa, Bu? Udah tahu pula makanan kacang hijau. La ilaha. Di mukanya aib orang. Apalagi perempuan, oh hendak tolak. Yang banyakan nanti Bu yang membuka aib itu, Pak. Mohon maaf, ada nanti ditengoknya rumah besar, pegawai dua-dua, minimallah penghasilan 10 juta ke 15 juta. Sangguplah dia jangan kasih kacang hijau. Oh Tuhan, sanggup dia. Ku tengok kacang hijau itu lebih banyak lagi kuahnya daripada kacang. Baronang-ronang kacang itu. Mohon maaf, mohon maaf. Yang sakitnya dirasa, udah dihina, ambilkan dulu plastik. Oh Tuhan, membungkus pulanya. Udah dihina, dibuka air, mengambil plastik pula, botolnya Columbus. Kelompok omak-omak pembungkus. Maka kalau ada melumpurkan rewang, banyak daging habis, ayam habis, itu Columbus. Omak-omak anggota rewang, omak-omak kelompok pembungkus itu. Maka ibu hati-hati, aib, jaga aib suami kita. Ada 2 istri Nabi yang dimurkai oleh Allah. Siapa dia? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Yang 2 ini kenapa? Karena selalu menjelek-jelekkan lakinya di depan anaknya. Kan'an, tidak bagus ayah itu. Dia itu beriman, bukanlah yang baik itu beriman. Allah itu tidak betul, kata omaknya Kan'an. Wahilah dan wafilah. Maka mohon maaf. Maka mohon jangan buka-buka aib laki kita di depan anak. Adanya itu begitu disama-samakannya anaknya sama ayahnya. Bau anaknya, malas anaknya solat, malas kamu sujud. Kau memang pas lah kepada ayahmu. Pas kayak ayahmu. Ayahmu pun dulu kayak kau lah pas. Jangankan ajan, komat pun tak pernah ayahmu bertabrak. Habis disama-samakannya, Pak. Ayahmu dulu kayak kau lah. Baunya muap-muap bertabrak muap. Ayahmu dulu kayak kau lah. Oh, mak disama-samakan. Ayahnya bayar di belakang ditengoknya. Kaulah kalau sudah ayah yang takut sama bini, diam saja itu, Pak. Diam saja. Tidak sanggup dia lagi pula. Ku jawab nanti habis malarat aku dibuat ini begini. Diam saja dia. Maka mohon maaf. Maka ibu jangan buka-buka aib laki kita di depan anak kita. Apalagi nanti kalau sudah bertengkar. Biasanya perempuan itu mengadu bukan kepada Allah, tapi kepada anak. Dibariskannya anaknya. Onang, inilah tidak tahan omak lagi sama ayahmu. Inilah omak mau pergi. Kamu mau sama omak silahkan, mau sama ayahmu silahkan. Tidak tolak omak lagi sama ayahmu. Udah dari dulunya omak tidak cinta sama ayahmu. Omak dijawab anaknya. Dari mana lah mak jalannya omak tidak cinta sama ayah? 5 orang kami anak mama dah katanya. Dari mana lah pulanya jalannya tidak cinta dia? Maka mohon maaf. Maka jangan mengadukan buruknya suami, buruknya istri kepada anak. Sehingga anak itu nanti bukan menyayangi ayahnya, tapi membenci ayah dan ibundanya. Maka hati-hati perkara ini. Maka kata Rasul, man syatara muslima syatarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa manusia yang menjaga aib saudara muslimnya, maka Allah akan jagakan aibnya di dunia bahkan di akhirat. Maka mohon maaf Pak, kita ini semua punya aib. Yang bercakap ni ada aibnya, yang bapak dulu ada aibnya, ibu juga ada aibnya. Maka alangkah dibenci Allah kita ketika kita pula yang membuka aib orang. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berada dalam kebaikan. Maka Rasul itu tak mau membuka-buka aib keluarganya. Rasulullah itu sudah dari dulu mencintai kita. Walaupun kita belum diciptakan oleh Allah, walaupun kita tak jumpa dengan Rasulullah, tapi pernahnya Bu, ingatnya kita dah. Pernah. Satu ketika di daerah Taif inilah Rasulullah itu dilempar pakai kotoran unta.
Daerah Taif inilah Rasulullah dicaci maki, dihina, direndahkan, sampai Jibril datang kepada Muhammad. Ya Muhammad, ada doa yang selama ini kau simpan, kau minta doa itu kepada Allah. Ketika sudah kau minta doa itu kepada Allah, bila perlu kuturunkan gunung Uhud ini, akan kuhantam daerah Taif itu, karena mereka semua tak mau mendengarkan dakwahmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, doa ini bukan untuk mereka, doa ini nanti untuk umatku. Yang mana umatmu ya Rasulullah? Aminu bi walam yarawni, yang tak pernah melihat wajahku, namun dia beriman kepadaku. Kitalah termasuk Bapak Ibunda. Ribuan tahun yang lalu Rasul itu sudah mencintai kita, menyayangi kita. Dia tak mau kita itu tersesat dalam kehidupan. Maka sudah dari dulu dia itu mencintai. Coba tanya dulu kita Bapak, sudahkah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita sebagai orang tua, sebagai yang dituakan, sudahkah kita menjalankan sunnah Rasulullah? Bahkan Rasulullah mengatakan, man shalla isnata asyrata raka'ah fil laili wan nahar bunya lahu bihinna baitun jannah. Ada sunnah Rasulullah. Barang siapa yang melaksanakan solat ba'diyah dan qabliyah 12 rakaat, istiqamah dia selama hidupnya, maka dikasih Allah nanti rumah istana di dalam surga. Yang mana aja itu Ustaz? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh. Siapa yang mengerjakan ini kata Rasul, maka di situ dibangunkan Allah rumah istana di dalam surga. Sunnah Rasul. Apakah kita sudah menyelesaikan ba'diyah dan qabliyah? Ada terkadang habis solat Pak di masjid itu pur pergi dia, tidak berzikir dia, tidak solat ba'diyah dia, sepele dia dengan sunnah Rasulullah. Jalan-jalan ke Siantar hingga sebentar ke Kota Baru, tunggu dulu sebentar, Ustaz lagi haus. Kau tengok bapak ini, nggak ada mengingatkan, minum Ustaz mau ikan. Istilah. Jadi ibunda yang dirahmati oleh Allah, maka kalau sudah tahu Rasul itu mencintai kita, bagaimana pula kita menumbuhkan cinta itu kepada Rasulullah? Salah satu kunci cinta itu kepada Rasulullah tak lain dan tak bukan menjalankan sunnah Rasulullah. Mohon maaf, yang sepele saja pun kadang kita tak kita jalankan sunnah Rasul. Minum nilah, terkadang berdiri awak minum Pak, pakai tangan kiri, mohon maaf. Sambil bercakap awak makan, mohon maaf. Bukan pernah mengajari, terkadang itu banyak kita langgar. Jangankan Bapak Ibu, terkadang saya pun salah satu kena di situ. Maka di sini saling mengingatkan kita. Maka Rasul itu salah satu juga yang dicintainya adalah umatnya. Tak mau dia sesakit syakaratil maut itu terjadi kepada umatnya. Maka disampaikannya kepada Jibril ketika dia menempuh syakaratil maut. Jibril sampaikan kepada Allah, jangan sesakit ini syakaratil maut dikasih kepada umatku. Sayang betul aku kepada umatku itu dah. Tidak mau aku kalau betul-betul sakit orang itu. Karena kata Rasulullah ada 3 model sakaratil maut. Ada seperti tebasan pedang, ada seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup, ada seperti tetesan embun pagi. Maka mohon maaf Pak, ada kalanya dikala sujud dimatikan Allah. Oh, macam embun pagi, lembut dimatikan Allah. Dalam keadaan beribadah dimatikan Allah. Tapi Bu, ada kalanya seperti kulit kambing dikuliti hidup-hidup, lama matinya. Siapa dia? Salah satunya adalah Mustafa Kemal.
Mustafa Kemal Atatürk ini presiden pertama Turki yang merubah azan dari bahasa Arab ke bahasa Turki, dimurkai oleh Allah. Ketika dia sakaratil maut, tahu Bapak Ibu berapa bulan? 1,5 tahun lamanya. Bolak-balik naik turun, ruh tu mau lepas, dibalikkan Allah turun. Mau lepas, dibalikkan Allah turun. Tak lepas-lepas, 6 bulan lamanya. Sampai keluarganya pun sudah betul-betul mengadu kepada ulama. Ya ulama, tolonglah dulu sahabat kami ni, keluarga kami. Ketika mati tahu ibu kayak mana hidupnya. Oh, ditanamkan di dalam tanah, indah diterima tanah, tak tolak bumi, ditorbangkan Allah. Bolak-balik dimasukkan ke dalam tanah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak cocok kau di tanah ini. Maka sejarah membuktikan Mustafa Kemal itu ditanam di atas tanah. 4.000 ton batu yang mengelilingi dia sampai sekarang masih bau busuk makamnya, Bapak Ibu. Ini sebagai bentuk supaya jangan sempat macam Mustafa Kemal awal. Jangan coba-coba menantang. Apalagi kalau sudah nan tua-tua ini awak, maunya beribadah sajalah. Jangan lagi menyalah-nyalah. Ada omak-omak itu semakin tua semakin bertingkah. Gayanya pun macam anak gadis sekarang. Wih, goli awak menengoknya. Goli. Goli, tahu ibu goli. Namanya pun yang nenek-nenek. Setelan kandas pun nenek, tetap cucu memanggil nenek. Tak akan pernah tante itu. Mau ke mana pun. Maka mohon maaf, alhamdulillah ibu ni sudah istiqomah beribadah. Maka kata ulama memang betul, 40 tahun umur, maunya, ondaknya, jangan lagi urusan dunia yang diurus, tapi urusan akhirat. Jangan lagi menambah-nambah golang dari Omas 22 ke 24. Hendak lagi kerjaan itu, Bu. Bagaimana bermakeup supaya kotak lagi pipi ni, hendak lagi kayak mana kotak, hendak lalu lagi mengkotakkan itu. Turun itu, turun. Mau kayak mana pun ibu bermakeup, oh Tuhanku terkadang goli, awak goli. Awak pikir kuntilanaknya, karena udah tua bermakeup pula. Sini merah, ini merah. Oh adanya itu nenek-nenek merah, kuning, hijau, mirip lampu lalu lintas. Mohon maaf, kalau sudah nan tua-tua ini, tidak usah pula lagi setel-setelan kandas. Bapak ini pun mencintai ibu bukan karena cantiknya. Kalau sudah cantiknya, sudah lama cantik ibu hilang. Tapi karena apa? Cantiknya hati ibunda. Maka bapak ibunda yang dirahmati oleh Allah, yang tua-tua ini, syakaratil maut itu suatu saat akan datang kepada kita. Maka kata Allah di dalam surah Al-A'raf itu dikatakan Allah, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal itu tiba kepada umat Muhammad, tak bisa dimundurkan dan tak bisa dimajukan. Maka kalau sudah tiba 63 tahun Rasul itu, tak bisa dimajukannya lagi itu, Bu. Tak bisa dimundurkannya. Sudah di sini ketetapanku, kata Muhammad kepada Allah, 63 tahun. Maka kata Rasulullah diingatkan kepada kita, umatku tak lama nanti bayah macam akunya umur kamu. Ada kadang lebih sikit. Ada kurang sikit. Maka sebagai renungan kepada kita, kalau sudah di 60, maka cepat-cepatlah bertaubat. Yang sakitan bapak dah. Kalaulah kita pun di hari tua, mohon maaf, anak kita kan ada, Bapak Ibu. Cucu kita kan ada. Sering saya ingatkan ini kepada jamaah. Yang sakitan kalau ayah dan omak itu mempunyai anak yang jauh dari Allah. Aku baru-baru ini ku tengok di rumah sakit umum, Pak. 9 anak yang dibesarkannya. Cerita dia sama aku. 2 hari 2 malam aku ustaz di rumah sakit ini. Satu pun anakku yang 9 itu tak ada yang datang. Di Sigambal ini ada anakku. Di Labura ada anakku. Satu pun tak ada yang datang, Pak. Bayangkan Bapak Ibu. Bahkan ada di berita 8 anaknya sepakat menandatangani memasukkan omaknya ke panti jompo. Maka 10 anak itu sakit. 1 orang tua bisa mengurus yang 10 itu. Tapi dengan anak sakit awak bayar sendirian. Yang 10 itu belum tentu bisa mengurus kita. Maka aku bilang, sakit kalau orang tua itu punya anak jauh dari Allah.
Okey, dikala sehat kita bisakah dia nanti dekat dengan kita? Bisakah dia nanti mengajarkan talqin di telinga kita? La ilaha illallah. Kalau anak jauh dari Allah, belum lagi mati awak sudah harta warisan di otaknya. Kayak mana supaya coba kita bagi harta warisan ini katanya. Makanya ibu dan bapak, kalaulah harta warisan yang kita tinggalkan, anak kita jauh dari Allah, siap-siaplah, bumeranglah harta warisan itu. Jadi betul-betullah mereka nanti terkadang saling bunuh diakibatkan harta warisan itu. Si abang mau sekian, si kakak mau sekian, tidak dipikirkannya, oh ayah dan omakku sudah di alam kubur sana. Awak bertongkar kami berabang adik. Kak Marci cakapan bertahun-tahun putus silaturahmi itu. Makanya aku bilang bapak ibundaku sekalian, sakit betul kalau anak kita jauh dari Allah. Apalagi nanti kalau sudah meninggal kita bu, sudah wafat awak, ruh itu nanti meminta-minta bayar kepada Allah. Ruh itu ada kalanya 1 minggu sudah penuh tampungan doanya, sonang dia. Bahagia betul dia di dalam kuburnya. Kenapa? Karena 5 anak yang dibesarkannya semua ingat kepada dia. Al-Fatihah dibaca. Kalau ingat lagi ibu tahun 90-an kasidah itu. Mohon siramkan setitik air, taburkan atasnya bunga rampai, pahatkan nisan serangkum syair, peluk jangga kasih tak sampai. Anak hanya sebatas membuat batu nisan, hanya sebatas membuangkan bunga rampe, menyiramkan air. Bukanlah itu kunci dalam hidup kepada orang tua. Kunci kepada orang tua itu adalah waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Ondaknya bapak ibu meninggal punawa, wafat punawa, ondaknya anak awak lah memfardu kifayahkannya. Anak awak pak memandikannya. Ada 3 anak kita laki-laki. Sepakat orang, awak kami sudah bosar, kami dibuat ayah, kami di pesantren dibuat ayah, kami memandikan. 1 bagian kepada kaki, bagian kaki 1, bagian kemaluan 1. Aku lawak di kemaluan itu, supaya ku tampung kotoran ayatku, ku bersihkan kemaluannya. Berapa tahun aku dulu dimandikannya, dibersihkannya aku. Itu kalaulah sudah nan soleh anak awak bapak ibu lah. Tiba nanti mengkafani, anak itu pun sepakat, kami mengkafaninya wak. Solatkan, aku yang jadi imam. Itu adikku yang jadi komatnya. As-salatu jami'ah. Nanti dia yang komat. Semuanya bapak. Orang itu pun menengok. Oh bayar. Walaupun nan miskin kau yang hidup ni, sungguhlah sonang kau. Karena anakmu semua memfardu kifayahkan kau. Yang kaya itu bercakap. Sedangkan aku belum tentu anakku bisa begitu. Walaupun kaya aku, memang sederhana kau selama hidup ni, tapi dibuat Allah akan tonang alam kuburmu. Itulah kalau nan soleh itu bapak ibu. Maka yang sakitannya bapak kalau tidak soleh anak awak, maka ingatkan kepada dia, jangan sompat salah niatnya yang hidup ni. Niat ni cuma satu, adalah beribadah. Tak lain dan tak bukan, ibadah itu salah satunya adalah ilmu agama. Ilmu agama inilah yang kita tanamkan kepada anak cucu, supaya mengerti dia nanti bayah. Dikala tua mau dia dekat kepada kita. Tapi adanya salah orang tua ini satu pak. Ada salah orang tua satu. Pernahkah bapak ibu tengok yang begini? Selalu dibeda-bedakannya anaknya. Tiba yang kaya itu sajalah dipuji-puji. Tiba yang punya jabatan, oh di kampung itu, oh kok anakku bayar, kok anakku. Tiba yang miskin tu di rumahnya menumpang. Tiba yang miskin tu yang sederhana tu tak pernah disebutkan namanya. Maka sekarang banyak orang tua membeda-bedakan anak. Tiba sakit baru dirasakannya mana sebenarnya yang betul-betul merawat dia. Yang miskin itulah yang mengkusuk-kusuk kakinya, Pak.
Yang miskin itulah banyak yang menangis ketika kita sakit. Maka ini sebagai renungan kepada kita. Kita punya anak dan cucu. Mudah-mudahan anak kita dekat semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Aku mengingat ini, sudah setengah 4 lewat. Mau solat kita solat, kita padakan sampai di sini. Ini mau tahan aku tengah hanam ini. Biar orang bapak puas walaupun aku lomas di sini. Maka kita ambil kesimpulan 4. Pertama, Rasul itu Bapak Ibunda kehidupannya ditata betul dengan baik oleh Allah. Maka Rasul itu kehidupannya yang harus kita contoh. Yang kedua, Rasul itu Bapak Ibunda begitu cinta dengan kita. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Yang ketiga, ketika mendengar nama Muhammad, hendaknya bersolawatlah kita kalau kita berada masih di tempat yang suci. Dan yang keempat, hendaknya Allah matikan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Anak keluarga kita kelak dimasukkan Allah ke dalam surga sehingga kita berjumpa kepada Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin di sana sini ada perkataan yang menyinggung perasaan. Mohonlah kiranya untuk dimaafkan. Mohon maaf agak-agak kasar cakapku Bapak Ibunda karena aku makhluk kasar bukan makhluk halus. Terkadang yang kasar saja terkadang belum kona di hatinya, apalagi yang halus. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.